pertanggungjawaban. Ini orang Islam masuk sebelumnya agama apa? Gitu. Makanya lu kalau nggak tahu, mending cari tahu dulu. Beda loh, sertifikat mualaf sama surat baptis itu beda. Kalau surat baptis tuh nggak ada agama sebelumnya ya, surat baptis nggak ada. Aku tahu kok surat baptis kayak gimana, soalnya kan aku pernah dibaptis, jadi aku juga punya surat baptis ya. Jadi sertifikat mualaf tuh udah include sama keterangan agama sebelumnya. Zaman sekarang ini KTP dan KK itu dapat dipalsukan, udah banyak yang terjadi. Oh monggo silakan, Anda kalau nuduh KTP saya palsu silakan buktikan. Hati-hati ya, hati-hati dengan tuduhan Anda ya. Anda bilang bisa dipalsukan. Siapa ya yang memalsukan ya? Kalian kalau ngetik hati-hati loh, punya jari-jari itu dipertanggungjawabkan loh. Jangan sampai komentar kamu ini dipermasalahkan loh ya. Terus kamu nggak bisa tanggung jawab dengan komentarmu ya, kunang-kunang ya. Silakan kalau bisa buktikan, bilang nuduh aku ini malsuin KTP, malsuin KK, silakan buktiin aja. Yang ada kalian itu yang dengan kefitnahan kalian malah awas loh, malah balik sendiri loh ke kalian. Kunang-kunang kebiasaan ibu sama bohong sih kalian, jadi curiga mulu. Ya. Aku juga heran ya teman-teman ya. Mereka itu beda loh sama orang-orang Kristen di kota Malang sini, di tempat aku tinggal ini. Orang-orang teman-temanku yang Kristen ya, itu nggak suka tuh fitnah-fitnah kayak yang komen-komen siapa ini kunang-kunang ini. Teman-temanku nggak main fitnah-fitnah sayang. Teman-temanku Kristen di sini tuh baik-baik. Mereka nggak suka nuduh-nuduh orang sembarangan karena mereka punya muka, mereka punya harga diri. Mereka nggak mungkin fitnah-fitnah orang padahal dia sendiri nggak tahu itu orang gimana. Renita, ngapain tersiksa apa nih? Aduh, ke scroll komentarnya. Takbir, Allahu Akbar. Semangat ustazah. Aku bukan ustazah kak. Kunang-kunang kepo aja sih lu. Iya, Tuhannya aja disuruh nanggung dosa mereka. Iya, mungkin kalian karena udah kebiasaan ke doktrin dosa ditanggung itu ya, jadi seenaknya fitnah ya. Hati-hati loh, kurang baca Alkitab nih ya, kurang baca Alkitab nih orang-orang yang suka fitnah nih. Penipu, pemfitnah, pencuri ya, nggak akan masuk dalam kerajaan Allah loh. Hati-hati loh. Si kunang-kunang mau jadi tukang survei, monggo, kurang kerjaan dia, silakan survei. Lumayan lah, dia pengen ngabisin kalorinya dia, buang energi. Bernard, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam teman-teman. Islam dong nggak pernah melakukan cara licik seperti mereka, cukup ceramah tausiah. Iya, betul sekali. Semangat terus, semoga menjadi pendakwah hebat. Takbir, Allahu Akbar, amin. Bindu TV, assalamualaikum. Mukti Khadijah, waalaikumsalam. Yonatan Nandar, abang Nandar di sini. Abang Nandar ku undang coba. Mbak, itu foto 4 orang yang di VT yang belakang Kores bukan? Iya, itu Kores itu. Kunang-kunang, jangan asal berprasangka yang tidak fitnah, dan saya tidak menuduh Anda memalsukan. Ya, makanya takut kan sekarang. Coba deh dipikir dulu makanya sebelum komentar. Kalau kamu bilang tadi banyak yang bisa malsuin KTP kakak, buktiin siapa, mana. Hati-hati loh ya, yang bisa ngeluarin KTP sama kakak itu pejabat loh ya, dari pemerintahan, itu resmi loh, nggak boleh asal loh kamu ya. Kok sembarangan gitu ngomongnya, bilang-bilang palsu segala. Emang lu udah buktiin siapa yang malsuin? Biasa nih, dasar orang-orang nggak bertanggung jawab. Kores sering bikin oten kelagapan. Betul sekali. Betul sekali. Takbir, Allahu Akbar, semangat, jangan takut. Siap, insya Allah.
Baju merah lewat mana? Baju merah, oh bayangan dari kaca ya. Itu banyak anak pesantren tuh lewat nih, barusan lewat depan rumah. Biasa pagi-pagi gini mereka lewat depan rumahku. Gue bilang zaman sekarang itu banyak yang memalsukan. Apa gue menuduh anda? Iya, karena lu bilang banyak yang memalsukan. Coba lu buktiin mana yang lu bilang banyak. Buktiin satu aja. Kan lu bilang banyak tuh, buktiin satu aja deh. Makanya jangan asal komen. Takut kan kamu? Baru buka majalah terbaru di hotel. Lucu. Iya, tapi awal-awal aku bikin konten YouTube ya teman-teman ya, itu banyak sekali reaksi dari berbagai konten creator, banyak sekali respon-respon ya. Jadi ada orang-orang channel-channel sebelah ya, channel orang Kristen itu, channel-channel YouTube, ada yang mereaction aku dengan santun, dengan lembut, dengan tidak berprasangka buruk. Ada yang seperti itu. Ada yang mereaksi dengan penuh kasih, ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang Kristen yang reactionnya itu langsung menuduh aku itu mualaf palsu. Ada itu. Padahal aku tunjukin dataku jelas. Makanya itu kalian tuh hati-hati deh. Dari gereja mana? Tanya lagi dari gereja mana? Sudah saya bilang di awal ya. Kunang-kunang. Tadi ada pertanyaan yang sama tuh, nanya dari gereja mana. Aku itu sangat menyayangi, mencintai, mengasihi orang-orang Kristen di lingkunganku. Apalagi orang-orang Kristen di gereja. Sampai sekarang hubungan kami masih baik. Aku ketemu pendetaku ya, kalau pas lagi ke rumah mamaku, pendetaku main ke rumah, majelis-majelis penatuannya main ke rumah, kita ketemu ngobrol bareng. Dan mereka memang orang Kristen yang baik, jadi harus aku lindungi. Kalau aku kasih tahu, aku gereja ini loh, aku dulu gereja itu loh, nanti pendetaku yang akan dicap dengan kalian orang Kristen akan dicap, oh pendetanya Natali ini ternyata pendeta yang nggak bisa jagain jemaatnya. Oh ternyata pendetanya Natali pendeta yang nggak bisa mengkip Natalia, jadinya dia jadi domba tersesat. Nggak mau kayak gitu, karena mereka itu orang-orang Kristen yang baik. Jadi orang-orang Kristen yang harus aku lindungin. Assalamualaikum, waalaikumsalam semua. Kunang-kunang, karena setahu gua mualaf yang benar asli, mualaf itu nggak pernah muncul seperti ini. Kasian sekali ya penilaiannya antara mualaf asli dan mualaf palsu karena kemunculan di sosial media. Itulah kalian, makanya jangan tersesat mulu deh jadi orang ya, jangan tersesat terus. Apapun yang muncul ya, kalau tiba-tiba muncul nih kayak aku nih muncul, terus kalian nggak tahu aku gitu, ya udah selidiki dulu. Aku ngaku mualaf, kalian buktiin bener nggak pengakuanku, bener nggak? Kalau kalian nggak bisa membuktikan gitu, atau kalian ternyata membuktikan gitu dengan tuduhan-tuduhan kalian itu bener gitu misalnya ya udah munculin aja, buktiin aja. Kalau aku sih bisa buktiin, makanya kalian mainnya kurang jauh sih. Mampir ke channel YouTubeku Natalia Iriani, data-data kemualafanku udah jelas di situ, atau silakan klik di Google mualaf Natalia Iriani. Udah banyak, aku juga muncul ya di website di Google, dari Republika, dari RCTI Plus Info Seleb, dari mana lagi ya, Viva News, dari aplikasi Babe, banyak banget kok yang naikin kisahku ya, kisah hijab banyak. Jadi silakan ya, kasihan kamu dek cari makan dengan tipu-tipu dek. Ini bola, aduh, ini contoh-contoh komen ajaran kasih apa ya, kok beda banget ya sama orang-orang di sini ya. Kerja dek, kerja, aduh aku sekarang kerjaanku santai, alhamdulillah. Aku di rumah sekarang kerjaanku cuma di rumah, jadi ibu rumah tangga ya. Jadi kerjaanku sekarang tinggal taat aja, patuh
selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan Allah. Alhamdulillah. Itu aja tugasku jadi di rumah tangga. Ini bola itu pemalas. Ya ngapain pemalas sayang? Gak males kakak sayang. Justru aku kan udah jadi istri, itu yang paling harus aku bahagiakan itu suamiku. Suamiku itu bahagia loh aku di rumah terus. Kok lu yang protes? Suamiku yang bertanggung jawab atas kehidupanku dunia dan akhirat. Ya. Jadi setelah aku nikah, suamiku minta aku di rumah, ya aku di rumah. Suamiku minta aku kalau misalnya dia nyuruh aku ke sana ya aku ke sana, ke sini ya ke sini gitu. Iya bener nih Kak Devi, kan udah jadi istri. Iya. Udah jadi istri ya taat suami. Ngapain gua taat sama si Tini bola-bola itu nggak jelas tuh Tini bola tuh. Aduh, kamu juga mainnya kurang jauh ya, kurang nggak pernah baca Alkitab ya. Coba baca tuh di Timotius tuh. Perempuan gimana? Boleh kerja nggak? Nggak boleh loh. Baca dong di kitab sucimu. Bentar ya berisik ya. Ada mobil di sini muter. Mobilnya lagi muter. Kasihan kamu deh. Ngapain kasihan sama aku Tini? Aduh kakak Tini, aku ngapain kasihanin? Alhamdulillah aku tuh bahagia loh. Jadi seorang istri muslimah ya, bahagia banget loh aku. Cuma di rumah nyantai. Pagi-pagi udah nggak perlu sibuk kerja kantoran, cuma tinggal sibuk sholat duha, sibuk zikir, sibuk dandan buat nyenengin suami. Ya enak banget loh. Ngapain kamu kasihan sama aku? Aku alhamdulillah udah ada yang bertanggung jawab kok tentang kehidupanku dunia dan akhirat. Udah ada suami. Siap di poligami, hehehe. Kita lihat aja sekarang kita lihat aja sekuat apa kau. Siap, alhamdulillah aku siap. Ngapain gak siap? Siap kok. Makanya tuh yang bentar ya teman-teman ya, lagi berisik nih di sini. Nanti kamu disuruhkan kita ada yang ikut dibantu. Ada tanah anaknya. Semua ada yang bantu. Kita belum mau muncrat, aku lagi tahu baca komen. Atau panggil suamimu mbak di depan kita, katakan kau sibuk berjami. Udah kakak sayang ya, lu mau nyuruh aku main ke channel YouTubeku. Aku sering ngajak suamiku collab. Aku sering ngajak suamiku di YouTubeku. Udah ada konten yang bahas poligami. Aku ngobrol langsung sama suamiku. Kok kejang-kejang banget sih? Lagian aku yang siap di poligami, lu ngapain yang protes? Siap kok, aku siap di poligami. Emang kenapa? Masalahnya apa? Kalau aku di poligami emang masalahmu apa sayang? Masalahmu apa? Aku aja gak masalah kok. Ngapain lu masalahin? Aneh nih orang. Udah mualaf cantik pula, takbir, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Parah nih Oten, gak ada kerjaan kayak ngomong. Iya parah loh ya ampun, parah. Poligami berapa mbak? Itu pemalas bukan nyantai. Waduh, kok jari lu lemes amat sih Tini bola kalau ngetik? Kok panas banget sih lu? Ko Erik boleh naik nanti dulu deh Ko Erik. Aku nih lagi pengen ngobrol sendiri, pengen monolog maksudnya, ngobrol sendiri sih kayak orang gila kan ngomong. Bukannya wanita di poligami jaminannya surga. Oten pada iri soalnya kalau murtadin apa ini? Kalau murtadin biasanya odong-odong, ini malah cantik dan pintar, masya Allah. Oh Erik kapan-kapan ya, soalnya ini aku lagi nggak buka room buat diskusi ngobrol bareng-bareng. Aku juga lagi di teras rumah jadi berisik.
Nanti kalau ada orang pun naikin suaranya nggak begitu jelas. Masya Allah. Ini suamiku lagi kaos kutangan nih, yang Apa ya? kaos kutangan mau ikut ngobrol nggak? Ada hotel kejang-kejang. Katanya coba suaminya dibilang mau poligami nggak? Mau. Aku udah nawarin yang poligami nggak? Udah. Kenapa nggak mau poligami? Gak mau. Maunya cuma kamu. Padahal aku nawarin suamiku, kalau mau nikahin ini nikahin aja, kalau mau poligami poligami aja, kasihin rumah juga. Kurang baik apa coba? Sini. Ini aku tak ngomong. Nih. Nanti perubahan. Gak apa-apa pakai filter. Aku set gini ya. Gini loh, di sini loh, jangan di situ. Terus aku mana? Di sini. Lah aku gak ono lah. Nah. Gimana yang? Tuhannya udah langsung ngomong ya. Udah ngomongin poligami tadi tuh, banyak yang kejang-kejang. Masalah poligami, aku itu mau poligami. Mau banget, tapi di Islam itu ada syaratnya. Dan aku nggak memenuhi syarat itu, gitu loh ya. Bukan Islam poligami, semua orang bisa poligami. Enggak, ada syaratnya. Dikira tapi aku semua orang bolehin bisa. nggak yang? Ya dibolehin. Soalnya dia kepanasnya gini lah, awas ya siap poligami ya, awas lu gini. Coba suaminya suruh ngomong gitu katanya. Jadi mereka tuh nggak percaya kalau aku tuh udah bolak-balik nawarin sama. Maunya mau aku, tapi aku nggak memenuhi syarat. Aku nawarin nggak? Nawarin. Aku nyuruh nggak? Nyuruh. Sering nggak? Sering. Bahkan ke pengadilan minta surat itu, gak usah gitu. Surat persetujuan poligami kan perlu tuh dari istri pertama. Nah, aku tuh udah minta sama suamiku supaya aku bikinin surat. Jadi kalau suamiku tiba-tiba ketemu cewek pengen nikah, langsung aja nikah gitu loh. Kalian lebih baik poligami aja daripada sosokan gak gitu. Kan banyak ditemukan itu. Tiba-tiba gitulah. Ya itu sih terserah mereka lah ya. Mungkin mereka lebih seneng yang sembunyi-sembunyi, yang nggak jelas, yang nggak ada legalitasnya itu ya, yang nggak disahkan. Kalau poligami kan ibadah. Syaratnya kalau nggak mampu adil satu saja. Iya. Kalau nggak mampu adil satu aja. Tapi aku lihat suamiku tuh, masya Allah, kayaknya udah waktunya nambah gitu ya. Belum mampu adil. Syaratnya itu adil. Ada syaratnya. Ada syaratnya ya. Nggak asal 2, 3 Kau takut gitu. bro? Ya takut. Suamiku takut. Katanya takut. Takut apa? Takut poligami kan? Enggak. Enggak bisa, takut nggak bisa adil apa gimana? Takut iya, takut ya nggak bisa itu adil. bukan takut sama aku, makanya ngomongnya yang jelas. Kenapa kamu poligami yang? Kan dibilang ya nggak bisa adil. Jadi takutnya takut dosa karena nggak bisa adil gitu ya. Karena kan syaratnya bisa adil. Yang ada bocah-bocah. Sini bocah mau bayar lah. Sini. Bocah-bocah. Terus tadi ada yang gini yang. Alhamdulillah dapat uang, gini aja dapat uang. Terus tadi ada yang gini yang. Tak hitung dulu sini. Ada yang kejang-kejang karena aku di rumah. 2, 3, Karena aku di rumah. 5. Terus ada yang kejang-kejang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanya bilang aku tuh males. 6, 5. Nggak mau kerja. Ya terus ngapain aku kerja? Suamiku minta aku di rumah. Suamiku udah manjain aku, terus ngapain aku harus kerja sayang? Kerjaku sekarang tuh cuma taat sama suami, dandan, wangi, nyiapin makanan buat suami. Istri di rumah tak kasih 1.000. Kurang tak kasih 2.000. Gak perlu jutaan. 10 jutaan. Punya ya? nggak kalian wanita yang kayak gitu? Cantik lagi. Masya Allah. Tuh loh. Udah, yang kepanasan, yang udah kejang-kejang, udah dapat jawaban dari suamiku langsung loh ya. Aku kerja lagi ya. Iya. Suami kerja dulu, bilang gitu ya. Suamiku mau kerja dulu sekarang ya. Nanti panggil lagi. Agim aja poligami tanpa izin suaminya, makanya minta cerai loh. Lu kalau mau ngomongin pernikahan, kawin dan cerai, semua itu udah ada aturannya di Islam. Mau cerai pun juga mereka ada syarat-syaratnya dulu. Bahkan yang harus diceraiin, yang wajib diceraiin juga ada. Jadi jangan asal nyerocos kalau kamu nggak tahu. Apalagi urusan pernikahan, kawin, cerai. Perceraian itu di urusan pernikahan itu urusan pribadi sayang. Jadi nggak bisa lu langsung ngeklaim, oh ustadz ini aja cerai, ustadz ini aja poligami cerai. Emang kamu tahu di rumah tangganya itu terjadi seperti apa? Di Islam, walaupun orang nggak poligami, suami istri ya, itu ada syarat pasangan yang harus diceraikan.
istri yang nuyus itu wajib diceraikan, suami yang dayus itu juga wajib diceraikan. Jadi lu kalau nggak tahu apa-apa tentang Islam, lu mendingan belajar dulu deh ya. Oten nggak ada aturan menikah. Nah makanya kamu mau ngelihat aturan menikah, belajar dari mana coba oten-oten ini? Kalian punya rasul namanya Paulus, kalian ngeklaim Paulus itu nggak menikah, terus kalian mau ngajarin orang Islam yang rasulnya menikah, yang sudah pernikahan itu semua ada aturannya, sudah ada contohnya. Ya nggak bisa dong, levelnya beda kalian sama kita. Ukti cantik banget Ukti, masya Allah, tabarakallah. Ratusan rumah tangga Oten, ratusan juta Oten rumah tangganya berantakan, cerai juga gak jelas. Ya makanya cerai nggak cerai aja di Kristen itu masih pada berantem kok. Pendeta-pendeta itu ada yang bolehin cerai, ada yang nggak bolehin cerai. Makanya cerainya zina dulu Oten. Itu konsepnya lah. Soalnya kalau tanya pendeta A, pendeta B, pendeta C, konsep perceraian juga beda-beda tuh kalian. Ya. Jadi nggak usah koar-koar gitu sebelum belajar. Parah mau cerai zina dulu. Kasihan amat orang tua lu ya. Kasihan kenapa orang tuaku? Kasihan kenapa orang tuaku? Orang tuaku senang-senang aja, sehat-sehat aja, bahagia. Aku datang ke rumahnya juga biasa aja tuh, kita peluk-pelukan, cium-ciuman aja aku sama orang tuaku, sama mama papaku, akur-akur aja. Kasihannya di mana? Orang tuaku juga nggak luntang-lantung kok, nggak terlantar kok. Ngapain lu kasihan? Bahagia apaan cur? Maksudnya lu apa lu manggil gua cur? Mbak Natali gak live bareng Ustadz Wafi lagi kah? Belum Oten kepanasan. Iya tuh kepanasan tanpa alasan. Semangat Ukti, jangan didengerin. Iya, alhamdulillah semangat. Tapi sebenarnya ngeliat orang-orang yang menggonggong gak jelas gitu tuh sebenarnya buat hiburan juga sih, buat mainan. Ini Oten terlihat sekali menunjukkan ajaran. Ini komen Oten terlihat sekali menunjukkan ajaran kasih. Makanya hati-hati tuh orang-orang tuh yang punya jari tuh kalau komen, hati-hati loh. Hati-hati ya komentarnya ya. Ada Nona Cebi, kakak. Iya, Nona Cebi. Kayaknya mualaf juga ya Nona Cebi. Assalamualaikum Nona Cebi. Oten nikahin yang sedara juga boleh, nggak ada aturan murim dan marom. Iya, aku pernah debat juga nih sama Oten kayak beginian ya, yang tentang pernikahan antara sedara dan gak sedara. Dia mau ngomongin tentang pernikahannya anak-anaknya Nabi Adam. Padahal Nabi Adam sendiri turun ke dunia itu belum ada yang namanya kitab suci. Dan Nabi Adam dan keturunan dan anak-anaknya itu dulu cuma dapat perintah beranak cucu lah. Jadi nggak bisa disamain dengan sekarang. Aduh, aku kok jadi ada kumisnya. Jadi kita kan bisa tahu perintah itu, bisa tahu aturan agama berdasarkan kitab suci. Sedangkan Nabi Adam itu datang ke dunia itu belum ada kitab suci. Jadi perintahnya dulu Nabi Adam itu beranak cucu lah gitu. Banyak oten-oten yang ketika diskusi tuh mereka nggak ngerti gitu. Lagian ngapain Oten masuk room ini, pasti ngiri lihat Ukti yang cantik, masya Allah. Kak, kapan bahas konten-konten Andre Tunggal lagi kakak bareng Ustadz Wafi dan Bang Zuma? Oh iya, ini kayaknya penonton setia YouTubeku ya. Udah lama sih nggak sama Ustadz Wafi, sama Bang Zuma di channel YouTubeku. Udah lama aku nggak live YouTube. Raja Daud, mbaknya siap, ngapain lu sewot? Iya, emang Oten aneh nih memang. Orang-orang Islam ya, apalagi mualaf ya. Kalian tuh sering bilang ini siap nggak di poligami, siap nggak di poligami. Nah giliran orangnya siap di poligami, lu sendiri yang makin panas, kan aneh tuh. Kamu muslimah di surga dapat apa? Muslim dapat 72 bidadari. Ini terus yang kalian komentarin, emang kenapa? Masalahnya di mana kalau laki-laki dapat 72 bidadari? Masalahnya di mana?
72 bidadari itu kan memang suci, mereka tidak tersentuh, dan mereka itu memang diciptakan untuk bersenang-senang nanti dengan laki-laki di surga. Ngapain lu pada kepanasan? Udah ngomong lu berarti udah kesel nih mualaf. Enggak kesel. Emang kenapa kalau ngomong gue lu? Masalahnya di mana? Emang kalau ngomong lu itu kesel? Nggak bisa bedain. Sekali-sekali lah bareng sama ayah ibumu Mbak Natali. Ya insya Allah lah ya. Tapi namanya orang tua juga, aku kan harus menjaga privasinya mereka. Jadi nggak semua tentang aku harus bisa aku publish, ya. Ahlan wa sahlan ukti. Oten. Wanita di surga jadi bidadarinya, bisa milih custom. Jadi cewek-cewek Korea. Oh iya, wanita-wanita muslimah ya di surga itu kecantikannya akan mengalahi kecantikan bidadari. Kok bisa? Kenapa bisa? Iya, itu karena ibadah-ibadahnya wanita-wanita muslimah semasa dia di dunia. Jadi kalau kalian tahu bidadari itu diciptakan dengan kecantikan yang luar biasa, matanya jeli, kulitnya bening gitu ya, kulitnya bagus gitu. Ya bayangin aja kecantikannya wanita-wanita muslimah yang solehah semasa dia di dunia. Dia akan lebih cantik lagi dari bidadari-bidadari itu. Kayaknya kampanye capres janji-janji surganya Mbak. Maksudnya gimana sih? Di dunia dilarang zina, di surga dibiarin zina, koplak. Bukan gitu sayang. Kalau yang namanya di surga ya, itu Allah yang mengkawinkan laki-laki dan 72 bidadari beserta pasangannya, istrinya. Jadi itu bukan yang namanya zina, itu halal, sudah disiapkan, Allah yang halalkan. Kok ada-ada aja sih? Pulang kerja. Udah pulang kerja ya? Saya tak ngasih uang. Jadi udah pulang kerja. Jadi udah disiapkan, udah diridhoi Allah. Kok mau protes sih sama ridhonya Allah? Ya namanya juga kalian gak beriman sama Allah, ya wajar lah kalian protes ya. Orang Islam yang ngapain protes sama ridhonya Allah? Begitu Allah meridhoi laki-laki dengan 72 bidadari, ya kita nggak protes. Kalau mau protes ya di neraka sana kalau protes sama ridhonya Allah. Aneh kamu itu. Jelas sekali kejang-kejang, akun Oten jelas. Nikmat tertinggi muslim di akhirat adalah saat bisa melihat dan berjumpa dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Jadi memang nikmat tertinggi itu para orang beriman itu adalah saat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu nikmat yang paling terbesar. Kak udah masak makan siang belum Kak? Ada, nanti tinggal digoreng tuh, ikan goreng. Kalau nasinya udah masak, ikannya udah tinggal digoreng. Ikannya udah di kulkas tuh, kemarin udah diolah, kemarin sore udah diolah, tinggal digoreng. Kenapa? Mau makan siang juga kah? Mau makan siang juga? Oten bicarain bidadari terus, iri apa ya? Tahu. Teman-teman tolong di tap-tap juga ya, ini ya, di tap-tap ya, biar notifikasinya kemana-mana juga. Kak kalau aku ke Malang boleh mampir ke rumah? Insya Allah. Gimana? Glono Counter. Aku Malangnya Malang kota kok. Glono Counter emang di mana? Sering ke Malang. Susanti, mantap Kak, bener-bener istri terbaik, masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya suami ataupun istri itu adalah pasangan yang terbaik untuk pasangannya. Oten iri surganya nggak ada bidadari. Makanya tuh adanya perang naga. Aku tanya Mbak, kalau bisa jawab kayu salib Yesus di mana Kak? Katanya tebus dosa. Nah, kayu salib ya
Coba dilihat juga tuh antara di Kisah Para Rasul, di Galatia, dan juga di Yohanes ya, di Matius, Lukas, itu juga beda-beda loh. Kalau di Galatia original teksnya itu Yesus itu matinya bukan di salib loh, di pohon loh. Pohon. Oh. Tapi kalau di Matius, di Lukas ya itu matinya di salib. Lihat deh original teksnya. Udah pernah aku bahas di channel YouTubeku Natalia Iriani ya. Ikan goreng kesukaan Rasul ya, boleh. Nah, ikan goreng ya, ada yang ini satu-satunya Tuhan yang pernah memakan ciptaannya sendiri ya. Lagi lapar-laparnya terus makan ikan goreng tuh. Suamimu sunat nggak? Ya sunat lah. Suamiku ya sunat lah. Kenapa? Kan ngikuti ajarannya agama Ibrahim. Alishet, siapa ini Alishet ini? Nabi Muhammad ya, itu dengan Nabi Ibrahim sama. Ajarannya sama. Sunat itu wajib. Gelono counter, sunat lebih cakep bentuknya. Ada yang komen kalau sunat lebih cakep bentuknya katanya. Tidak ada wanita maka tidak ada Tuhan. Catat itu Oten. Nah, yang punya Tuhan kalau lahir dari seorang perempuan ya gitulah ya. Ikan goreng kesukaan Yesus. Ya terserah. Kalau ada orang-orang Kristen yang kejang-kejang ya, saya bilang Tuhan kalian kok suka makan ikan goreng, jangan kejang-kejang. Di sini kita nggak menghina, di sini kita membicarakan yang sebenarnya, dan itu tertulis loh di kitab sucinya kalian itu. Kayak kucing gue juga suka ikan goreng. Kucing apa ya? Kucing mancung ya. Kalau kucing mancung suka ikan goreng. Kalau kucingku nggak mau dikasih ikan goreng, maunya makanan kucing yang instan itu. Di surganya Muslim ada naga nggak Mbak? Di surga ya, di surga Muslim ya. Allah itu menciptakan surga nanti buat kita bersenang-senang. Jadi jangan menghayal bakalan ada perang naga di situ, nggak ada ya. Lucu-lucu. Beda dong Ibrahim sama Abraham. Nah ini nih kan, kalian itu loh, Ibrahim, Abraham, coba dilihat itu penamaannya, sebutannya seperti apa, orangnya bagaimana, sama orangnya. Original teksnya ikan bakar, iya makanya di versi lain-lain tuh ada yang ikan bakar, ada yang ikan goreng. Makanya dulu sebenarnya ikannya tuh diapain sih, digoreng apa dibakar? Apa jangan-jangan mentah lagi? Soalnya kan beda tuh goreng sama bakar. Terima kasih mewakili kami jadi benteng hujatan. Nyembah bulan, bintang, matahari. Siapa yang nyembah bulan? Siapa yang menyembah bulan? Siapa yang menyembah matahari? Mana dalilnya kita menyembah bulan? Mana dalilnya orang Islam menyembah matahari? Nggak ada. Orang Islam dari dulu juga udah jelas di Al-Quran juga sudah tertulis, Allah itu esa, Allah itu satu, dia tidak menyerupai apapun, nggak serupa dengan ciptaannya, nggak setara dengan apapun. Jadi lu kalau bilang kita nyembah bulan, nyembah matahari, ya nggak mungkin. Allah itu nggak setara dengan bulan, Allah nggak setara dengan matahari, apalagi setara manusia. Aduh ya nggak mungkin lah setara dengan manusia yang bisa makan, yang bisa ngengek gitu ya, nggak setara. Allah itu nggak setara dengan makhluknya. Kenapa nggak bercadar Ukti? Iya kak Husnul belum bercadar ini sayang. Kadang-kadang sih aku bercadar, kadang-kadang bercadar kalau pas lagi pengen cadaran. Aku juga pengen sih bisa betah cadaran tapi belum bisa betah. belum terbiasa.
Padahal seneng, pengen bisa pakai cadar terus, pengen. Aku udah punya cadar tuh udah warna-warni tuh. Aku udah punya hitam, udah punya marun, punya krem. Ya, punya warna apa lagi tuh. Tapi gitu, pakainya cuma bentar, nggak betah lama-lama. Oten kadang-kadang banyak kelawakannya juga, Mbak Natali. Iya, banyak kelawakannya. Jangan bercadar dulu. Glonokoter, ya, nggak tahu nih ya. Doain aja teman-teman ya. Tapi kalau yang hijaban namanya muslimah itu wajib ya teman-teman, wajib. Dan kalau bisa, aku juga sering lihat di IG, di TikTok ya, orang-orang itu pakai kerudung tapi itu nggak pakai ini nih, nggak pakai dalaman kerudung nih. Pakai dong, biar rambutnya tuh nggak keluar-keluar. Kecuali kalau kalian tuh gundul, botak gitu ya, nggak pakai dalaman kerudung gitu ya, nggak apa-apa karena nggak ada rambut yang keluar. Tapi pakai dalaman kerudung tuh fungsinya tuh bener-bener menutupi aurat kalian, menutupi rambut. Jadi biar rambut itu nggak keluar-keluar. Kan rapi kan, nggak ada rambut keluar kan? Keluar rapi, nggak ada rambut yang keluar. Kalau renang gimana tuh? Nah, alhamdulillah aku setelah mengerti, ya, renang, aku nggak berani lagi renang-renang di tempat umum. Pengen banget bisa bangun kolam renang sendiri di rumah ya. Jadi aku setelah mengerti, takut ya kalau berenang-berenang di tempat umum, karena kan nggak cuma ada cewek di sana, ada cowok-cowok juga di sana. Kalau berenang kan pasti bajunya kan ketat-ketat tuh, ngecepret gitu kan pasti, walaupun jilbabnya panjang tapi kan pasti bajunya ketat. Kalau longgar kan pasti dia naik-naik kan, langsung kelihatan kan. Jadi aku memilih nggak berenang di luar, mandi aja di kamar mandi gitu pakai bathtub, ya udah itu aja udah cukup, nggak renang-renang lagi. Hijabnya bagus, beli di mana teh? Itu segi 4 atau pasmina? Ini aku pakai pasmina, murah-murah kok, ini aku beli di Shopee. Itu murah-murah banget di sana. Pakai pasmina. Aku tuh lebih suka pakai pasmina. Punya sih yang segi 4, tapi kadang-kadang aja aku segi 4. Kalau buat belanja-belanja ketimun, belanja cabe gitu ya, itu pakai segi 4. Motoran itu pakai segi 4. Tapi kalau sehari-hari daily gitu aku biasanya pakai pasmina, lebih nyaman. Ngerti kan sama Takia Muhammad? Ini nih, mana dalilnya? Tolong bedain dong, kalian yang biasanya Takia sama orang Islam jangan kalian sama-samain, nuduh Nabi ku Takiyah lagi. Nggak ada ya, Nabi Muhammad itu manusia yang akhlaknya paling sempurna. Jadi nggak seperti yang di otak kalian, nggak seperti kebiasaan kalian yang suka fitnah-fitnah, nuduh-nuduh, bohong-bohong, ngibul-ngibul, nggak kayak gitu. Glonokoter berenang di villa aja kak, naik batu. Oh, glonokoternya di batu kak? Ya kalau kolam renang cari yang bener-bener privacy gitu. Jadi belum nemu tapi. Belum nemu. Pengennya yang khusus cewek atau apa gitu ya. Saya belum nemu. Doain aja lah, semoga bisa bikin kolam renang sendiri di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, konten apologet, waalaikumsalam semua teman-teman. Pakainya aja. Ini WA pakai wifi kok. Minum ya. Tidak bisa memang tadi. Kalau bisa jawab. Kalau bisa jawab makanan favorit Yesus selain ikan goreng apalagi mbak? Apa ya makanan Yesus ya? Pernah lihat sih dulu Yesus pernah menyusu ya sama ibunya. Jadi makanan dia waktu masih bayi ya ASI, dia minum ASI. Renang di surga aja banyak bidadari. Nah kalau di surga sih pasti lebih indah dari yang kita bayangkan lah. Karena surga itu keindahannya tidak pernah terlintas di pikiran manusia, tidak pernah dilihat oleh manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Begitulah keindahannya surga. Ada Unirifa. Kalau Unirifa nih nggak ada kata buat nolak nih, pasti aku terima nih Unirifa. Assalamualaikum Uni. Dari tadi orang-orang aku tolak loh nih.
Uni suaranya kok nggak ada. yang lain ya. Nggak bisa. Bentar, pakai handsfree dulu ya, bentar. Oke. Nah, Uni Rifa nih. Uni Rifa nih guruku ini, Uni Rifa ini. Masya Allah. Aku banyak belajar dari Uni Rifa. Bahkan jangankan cuma tentang keislaman ya, tentang agamaku yang lama nih, Uni Rifa tuh waduh jagonya. Ya Uni ya. Uni, dari tadi nih banyak yang kejang-kejang loh Uni. Banyak yang kejang-kejang masalah poligami, banyak yang kejang-kejang masalah bidadari. Banyak yang nuduhin aku ini mualaf palsu. Aduh. Heran dia lihat netizen ini, ajaran kasihku kayak begitu ya. Tuduh dulu. Iya. Tuduh dulu, kalau salah nanti diampuni. Iya, masa gara-gara dosa dia. Biasa itu kalau nggak kejang bukan serigala. Penting ya sih ini. Uni lagi di mana nih? Apa pokoknya? Dia lagi di toko itu, Uni- lagi ngasir. Tempat kerja, Yo, Lagi tempat kerja. pas kerja tuh lagi ngawasin. Restoran ini. Dari kenaon ngawasin kasirnya ini. Ya, si kasir. Hah? Di restoran itu ya. Uni? Kasir. Ya, ini kasirnya, aku ngawasin. jadi lapar. Rendangnya nggak bisa dikirim ke malam ya Uni? Bisa, Masa bisa? selagi masih ada yang bisa, aman. Bisa. Ini Mbak Mualaf yang istiqomah ya. Subhanallah, semoga istiqomah. Iya, Bima Sakti. Biarin Mbak, nanti kita hujat balik. Jadi gini teman-teman ya, sebenarnya ya, kalau mereka itu ngehujat, mereka itu ngefitnah, ya cukup mereka aja lah yang buruk. Cukup mereka aja yang ngehujat. Kita sebagai umat Islam, kita nggak perlu bahas dengan hujatan. Kita balas aja dengan data, kita balas aja dengan senyuman, ya. Keenakan mereka dong, kalau kita ikut-ikutan jadi mereka. Gimana Uni? Apa tema? Apa tema hari ini? Kita lagi ngobrol santai aja, ternyata dari obrolan santai ini banyak orang-orang Kristen yang senangannya nuduh dulu tanpa dasar. Nah, Kira-kira mukjizat Muhammad apa coba? Ingaten, dalam kitab kalian kata Yesus, bahkan nabi palsu pun bisa bermukjizat. Dan bahkan banyak yang diusir oleh Yesus karena bernubuat dengan nama Yesus, dan bahkan mengusir setan dengan nama Yesus. Apa hebatnya? Tapi kalau kamu tanya, Rasulullah itu punya. Kamu percaya nggak? Enggak kan? Karena kan nggak ada tertulis di kitabmu. Kamu percaya apa yang tertulis di kitabmu? Even sekalipun dalam kitabmu itu masih diragukan, karena masih nggak jelas siapa penulisnya gitu loh. nah, jadi itu loh. Kalau mau tentang mujizat, zaman sekarang juga masih banyak orang-orang yang bisa nunjukin kesaktian ini itu ya Uni ya. Tapi apakah itu berarti berasalkan itu apakah itu bisa dibuktikan itu adalah kebenaran datang dari Tuhan? Apakah itu bisa diakui sebagai rasul? Walaupun mereka bisa nyembuhin orang sakit, mereka bisa apa-apa gitu kan enggak. Mbak Natali mau tanya, Bible Katolik sama Bible Protestan beda tak? Beda Kak. Jadi kalau Katolik itu ada perbedaan. Jadi di kitab Katolik itu ada yang namanya kitab Deuterokanonika. Kalau Protestan nggak ada. Tapi ya gitu, entahlah karena perbedaan itu mana yang ditambahin, mana yang dikurangin, mana yang benar, kami juga nggak tahu. 73 dan 66, ya betul sekali. Surat apa Bang Yesus menikah biar dia bisa lihat? Kalau Yesus menikah sih sebenarnya apalagi Injil Filipus ya. Injil Filipus itu ada loh di situ. Tapi Injil Filipus ditolak. Nggak termasuk dalam Injil-Injil kanonik. Ditolak. Ya gimana nggak ditolak? Di situ isinya Yesus nikah, ya mereka akan nggak kuat dong nerima kalau Yesus nikah. Makanya Injil Filipus ditolak.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi kakak, pagi semuanya. Assalamualaikum. Filipus itu apa? Mau Injil Barnabas juga. Tuh kan, pasti nggak pernah diajarin ya sama pendetanya ya. Injil itu banyak, tapi yang masuk kanonik itu nggak semuanya. Tunjukin Injil Filipus. Jadi gini ya, pada gereja mula-mula itu menurut literatur yang aku baca, memang banyak orang-orang yang mencoba menuliskan kisah tentang Yesus. Dan bahkan itu kenapa gereja itu memutuskan, nggak tahu siapa yang memutuskan bahwa ini firman Tuhan, ini bukan. Bahkan nggak tahu siapa yang punya otoritas mengkanonisasi itu, nggak tahu namanya ya. Karena saya minta sama teman Kristen, mereka nggak kasih jawab. Nah, jadi masalahnya adalah ketika ditentukan ini Injil Yesus, ini bukan, ini Injil Yesus, ini bukan. Siapa yang punya otoritas memvalidasi gitu loh. Kita tanya itu, siapa yang punya otoritas menentukan bahwa kanonisasi itu adalah memilih mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Tuh. Ya, lanjut dulu, di sini berisik Mbak Natali, nanti lanjut lagi Unian. Siap Uni. Kak, kenapa Alkitab selalu direvisi? Nah, itu silakan tanyakan ke pihak yang merevisi. Silakan tanyakan ke pihak yang merevisi. Padahal di Wahyu ya, di kitabnya mereka sendiri tuh, di Wahyu itu nggak boleh menambahi, mengurangi, merubah. Itu nggak boleh. Ya, jadi nggak akan mendapat tempat di kerajaan surga, nanti di kerajaan Allah nggak dapat tempat kalau berani-beraninya ngerubah, menambah, mengurangi, itu nggak bakalan. Tapi ya entahlah kenapa mereka merevisi, bikin versi ini versi itu, dilihat sudah berbeda gitu. Mungkin karena nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan-jangan nanti ular makan debu berubah jadi vacuum cleaner lagi ya tulisannya ya. Bukan kitab mereka, tapi kitab lamaku. Aku mirip deh di Kubuze keningnya. Iya. Jinung. Iya ya, kayak di Kubuze ya, karena ada hitam-hitam. Jinung, nanti gue Jinung nih. Masa aku gini pakai jilbab? David, I love you David. Memang udah beberapa kali. Udah sering direvisi, memang ada beberapa kali. Sering direvisi dan banyak versinya. Apalagi kalau ngeliat banyak versi Bible, ada yang versi LGBT, ada yang versi negro, versi apa lagi ya, banyak versinya pokoknya, dan itu isinya beda-beda loh. Itu rencana mereka Oten mau isi nama Yesus sebagai Tuhan di Alkitab, tapi masih malu-malu. 13 aja udah kejeduk, aslinya bukan Tuhan tapi Tuhan. Kata Kristen Isa dan Yesus beda, tapi ke Injil dan Bible dia bilang sama ya. Makanya apalagi mereka yang nggak pernah lihat Bible versi lain-lain tuh. Bible versi yang lainnya tuh ada loh. Yesus itu ditulis Isa Al-Masih. Versi Jawa Paulus diubah Paijo. Itu aku nggak ikut-ikutan loh ya. Soalnya kalau yang ngerubah Bible itu ya mereka sendiri. Jadi kita nggak pernah ngerubah, kita cuma bacain. Kalau bacain sering kita bacain, cuma baca-bacain. Ada aku OTW. Buktinya mana kalau ada aku OTW masuk ajaran Paulus. Oh, lagi ngobrol sama Oten. Nah itu Tuhan jadi Tuhan, akan datang Tuhan jadi Yesus. Tuhan jadi Tuhan, makanya kan nggak lucu nih suamiku nih namanya imam, kan nggak mungkin sekarang dia tuan imam terus berapa tahun kemudian jadi Tuhan imam, kan nggak mungkin, kan lucu gitu loh. Aduh. Ada aja nih orang. Mbak Natali, Uni kerja dulu ya. Nanti kalau seandainya sepi biasanya, jadi nanti iya, juga Uni nggak bisa. Ngapain Uni nongkrong di sini tapi nggak ada manfaatnya kan? Bermanfaat lah Uni, semua itu seneng banget Uni kalau Uni udah ngobrol. Ya, itu keningnya dimajukin sedikit. Kelihatan tadi kan keningnya kelihatan lebar, saya majuin ke depan.
biar nggak kelihatan kayak Deddy Corbuzier. Makasih ya. Uni sukses selalu. Win. Ada. Sukses selalu. Sehat selalu ya Uni ya. Uni turun dulu ya. Assalamualaikum. Ya Uni. Waalaikumsalam. Nah, dari Corbuzier versi cantik. Uni masih di sini. Mana Uni ya? Sudah. Nah, salah satu guruku sudah turun ya, Uni Rifa ya. Ayo. Di tap-tap ya teman-teman ya. Aku tanya atau tanya suamimu yang Islam sejak lahir tuh. Apaan sih nih orang dari tadi carcur. Kamu suka kue cucur? Apain cur apa sih maksudnya cur? Jujur itu bahasanya ajaran kasih. Oh, bahasanya aja. Oh iya sih, soalnya di Bible-nya ada kayak begitu ya. Pantesan. Berguru kok sama kacung. Lo. Ai kelek apa sih nih? Siapa yang kacungan? Tuduh Yang dulu pasti lah, gini. mereka nuduh dulu lah. Yang pasti gini ya. Aku itu bertuhan kepada Allah yang maha tinggi, maha suci. Bukan Tuhan yang kerjanya cuma bikin-bikin lemari, bikin mebel, itu ya beda level. Kalau Tuhanku maha kuasa, menciptakan dunia, semesta beserta isinya. Mbak Eka, kenapa Yesus bisa sekolah pas umur 13 sama bikin pot kayu kerjaan? Itu pekerjaannya. Nah, itu pekerjaannya. Kalau dia memulai pekerjaan itu ada ya di Lukas ya kayaknya. Dia memulai pekerjaan saat berusia 30 tahun. Nah, itu kira-kira ya. Jadi Tuhan bekerja mulai umur 30 tahun. Itu seperti apa ya? Sebelumnya ngapain? Ternyata sekolah. Ternyata belajar. Aduh. Kalau punya Tuhan, ternyata Tuhannya juga masih belajar ya. Aku sih nggak berani deh ya, nggak rekom loh ya. Aku nggak merekomendasikan ya kalau punya Tuhan yang ternyata Tuhannya masih belajar, masih harus punya guru, masih harus ngerjain PR. Buat nambahin uang makan. Iya betul, dia mualaf. Kalau Islam memang Tuhannya satu, nggak ada namanya 1, 2, 3. Iya, Islam itu jelas banget kok, Tuhannya satu. Nggak pernah ngibul-ngibul menjelma jadi manusia, jadi kodok, jadi apa, nggak pernah. Jadi ya, nggak mungkin lah Tuhan mengingkari keagungannya sendiri, lalu dia menjadi sesosok yang lemah, yang digebukin, yang dipukulin, yang dibunuh lagi sama manusia. Aduh ya jangan dong, nggak rekomendasi deh aku kalau Tuhan yang kayak begitu. Saya akan murtad jika ada Allah. SWT apa sih ini orang? Woi, Saya akan murtad jika ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aku temukan di bumi dan emang dia Islam mau murtad? maksudnya apa sih? Emang kamu Islam ngomongannya murtad? Nggak jelas nih orang komennya. Tuhan satu apa? Satu batu, satu biji. Tuhan kok disamakan nama bilang? Oh. Tuhan ya Esa. Tuhan itu satu. Esa. Di Islam ya. Huwallahu ahad. Tuhan itu Esa. Di Bible ya, Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi teman-teman yang suka menolak Tuhan itu satu, yang menolak Tuhan itu Esa, yang setuju Tuhan itu 3 tapi satu, satu tapi 3, apalah gimana itu ya. Kalian nolak ajaran-ajaran yang sudah diajarkan para nabi loh. Bahkan ajarannya Yesus sendiri ditolak loh. Minumanku sampai habis.
Kenapa Tuhannya Oten beda-beda gambar? Kenapa Tuhannya Oten beda-beda gambar? Karena yang menggambar manusia. Mereka selalu jawabnya gitu. Terus pertanyaannya lagi, kenapa manusia bisa sampai menggambar Tuhan? Kapan manusia bisa melihat Tuhan? Yohanes 5 ayat 37. Tuhan itu nggak bisa dilihat, suaranya juga nggak bisa didengar. Jadi kalau ada yang melukis-lukis Tuhan, menggambar-gambar Tuhan, itu namanya halu. Halu. Karena Tuhan nggak bisa dilihat dengan mata. Kak, apa benar Oten mengikuti ajaran Paulus bukan Yesus? Yang pasti sih teman-teman bisa simpulkan sendiri. Di saat Yesus mengajarkan sembahlah Allah, Yesus mengajarkan tiada yang lain selain Dia, selain Allah ya. Terus Otennya ternyata nggak menyembah Allah, ternyata Otennya nggak nurut sama yang Yesus bilang, malah nyembah Yesus. Nah itu teman-teman simpulkan sendiri. Nurut apa enggak mereka sama Yesus kalau kayak gitu? Yesusnya bilang tuh, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ternyata orang-orang yang di sana itu malah nyembah Yesus. Yesus dijadiin Allah. Padahal Yesus sendiri bilang Allah yang benar itu Bapa. Satu-satunya Allah itu cuma Bapa. Sedangkan Yesus sendiri bilang Yesus itu cuma utusan. Nah, tapi kalau orang-orang Kristen malah menuhankan Yesus, ya silakan simpulkan sendiri, nurut sama Yesus apa enggak. Gimana sih cara Allah supaya bisa dilihat? Caranya Mati. beriman dulu dan pulang dulu ke rahmatullah. Di akhirat bisa ketemu Allah. Dan itu pun kalau diridhoi Allah. Kalau dapat ridho dari Allah, bisa melihat Allah di akhirat nanti. Itu adalah kenikmatan terbesar bagi orang beriman. Jadi kalau buat orang-orang yang nggak beriman sama Allah, nggak usah ngimpi pengen ngelihat Allah, nggak bakal bisa ngelihat kalian kalau nggak beriman sama Allah. Sampai mati juga nggak bakalan kalian. Kan muka Tuhannya bisa berubah-berubah, Bang. Loh kok kalau diridhoi Allah? Ya iya dong, kalau diridhoi Allah. Kan bukan asal seenaknya doktrin, asal imani, kan gak gitu. Semua kan ada ridhonya Allah. Sambo dihukum mati, apakah dia juga Tuhan? Enggak lah guys, janganlah, jangan sampai seperti itulah. Itu udah beda cerita. Dan itu urusannya kita doakan aja, semoga urusannya bisa berjalan lancar. Semoga para orang-orang yang bertugas bisa diberikan hikmat untuk memutuskan yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Kak, kenapa gereja di Cina gambar Yesus mirip Jackie Chan? Nah, masa gitu? nggak tahu, nggak pernah lihat di Cina Yesusnya kayak Jackie Chan apa, nggak pernah lihat. Yang aku lihat kan di sini tuh biasanya kan bule, rambutnya panjang, matanya biru-biru gitu, keabu-abuan gitu, gondrong kan gitu. Kan begitu tuh. Yakin ada Allahmu? Ada lah. Buktinya lu ada ngebacot di sini itu juga salah satu bukti adanya Allah. Allah menciptakan kamu, menciptakan aku, itu bukti adanya Allah. Yakin udah menyembah Allah yang benar? Yakin lah. Emang kalian udah buktikan? Sudah saya buktikan. Allah memperkenalkan dirinya melalui kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran sudah dibuktikan benar, 100% benar, nggak ada kesalahan. Jadi di situ jelas Tuhan yang benar disembah, ya udah jelas Allah. Melalui Al-Quran aku bisa tahu Tuhan yang mana yang benar harus disembah. Jangan Tuhan-Tuhanan yang di dalilnya aja nggak ada, sembahlah aku. Kalian malah nyembah apa itu? Dani Slayer, hai Natalia, hai, halo semua, selamat pagi semuanya. Ampunilah Tuhan mereka ini, sebab mereka ini nggak tahu apa yang diucapkan. Itu seperti kata-katanya Yesus ya, waktu disalib ya. Tapi Yesus disalib pernah ngomong gini juga loh. Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku?
Nah, lo di situ Yesus ditinggal sama Allah. Katanya satu kesatuan, katanya sama. Kok buktinya ditinggal? Yang duluan disalib Allahnya apa Yesusnya tuh? Kak, apa bener Yesus selalu ucapkan Assalamualaikum kalau ketemu? Kalau Yesus ketemu saudara-saudaranya, dia mau ucapkan sejahtera, damai sejahtera, itu sebenarnya sama aja dengan kita kalau mau untuk Assalamualaikum kita rahmat Allah ya, ya. Seperti itu. Karena memang Yesus dan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad, semua itu nabi utusan Allah. Jadi mereka keras seiman ya, mereka mengatakan doa yang baik untuk saudara seimannya. Kakak maaf ya, iya. Maaf. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam, pangeran bunda muda. Baru tahu kalau Tuhan suka ikan goreng, gile. Oten-oten panik kepanasan. Iya. Dari awal udah kepanasan. Kenapa Yesus rajin berdoa? Iya dong. Namanya orang beriman, apalagi Yesus itu adalah kekasih Allah juga di zamannya Yesus. Pasti dia rajin dong berdoa. Karena dia tahu apa yang ada pada dirinya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhannya. Makanya Yesus harus rajin-rajin berdoa. Yesus sendiri merasa kalau dia itu membutuhkan Tuhan. Yesus itu merasa kalau dia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang terjadi itu terjadi karena kehendak Tuhannya yang telah mengutus dia. Berdoa kepada Bapa. Siapakah Bapa? Pahami Ote. Nah, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Yesus punya Tuhan. Sejak kapan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri itu sejak kapan? Apalagi murid-muridnya nggak pernah berdoa kepada Yesus. Murid-muridnya ya ngikut Yesus, berdoanya kepada Tuhannya Yesus. Behlul X, kakak mualaf ya? Iya, mualaf. Ingat. Biarin aja tuh. Wajah Yesusmu yang mana asli? Nah, coba di Google tuh. Di Google banyak tuh muka-muka Yesus dari berbagai negara. Tinggal dipilih sukanya yang tipe apa. Kalau yang suka tipe bule ya yang itu. Yang suka tipe yang eksotik ya ada kok yang lebih eksotik lagi. Masya Allah kak, Masya Allah, halo kak YouTuber, halo. Oh, Filipus Christian, oh ada Mas Filipus. Mualaf juga itu ya. Blue X, alhamdulillah, semoga selalu istiqomah ya kakak. Amin. Chandra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini HP ku juga bentar lagi udah tanda-tanda panggilan minta dicas nih HP bentar lagi nih. Yesusmu bahasa apa? Nah, teman-teman, jadi intinya gini ya, kita beragama itu kita nggak pernah memaksakan orang-orang untuk mengikuti agama kita. Apalagi orang Islam nih, kalau ketemu orang-orang yang kayak di agama lamaku ya, nggak pernah loh kita nyuruh, ayo dong masuk Islam dong, nggak pernah. Boleh. Nggak boleh. Yang ada malah kita nyuruh baca deh kitab suci kalian sendiri. Silakan dibaca, baca yang rajin kitab sucinya. Kitab suci kalian masing-masing itu loh, dibaca yang rajin. Cari tahu Tuhan yang benar itu yang seperti apa. Jangan dikarang-karang. Lihat aja, ikutin aja apa yang tertulis. Kalau ngakunya pengikut Yesus, ikutin apa yang Yesus bilang. Kalau ngaku pengikut Yesus ya. Kalau orang Islam sering kan dibilangin gini nih, kau udah masuk Islam ngapain bahas-bahas Yesus, bahas aja Muhammadmu gitu. Nabi Muhammad sama Yesus sama-sama utusan Allah. Kenapa? Nggak ada masalah. Apa yang diajarkan Yesus nggak bertentangan dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad malah menyempurnakan itu. Ditutup sudah ajarannya, sempurna. Jadi bukannya tambah merubah-rubah ajaran Yesus, enggak.
Makanya kita orang Islam nggak apa-apa bahas ajaran Yesus, ajarannya nabinya kita juga kok. Ajarannya sama, nyembah Tuhan, Tuhan yang esa, Tuhan yang ciptain Yesus, Tuhan yang menciptakan mamanya Yesus. Terus yang menyerap Kak, ini ya. harusnya Terus yang menyalip Yesus apa masuk surga atau neraka? Nah, ini jasa banget mereka. berjasa banget ya. Makanya kita aku Tak sebenarnya akan ada penyalipan, tak akan ada penebusan kalau nggak ada jasa dari mereka. ya kalau nggak ada jasanya mereka yang menyalip, kalian dosanya nggak ditebus loh. Katanya, tapi Loh kan mungkin memang gitu kan, mereka kan dokternya Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. berterima kasihlah pada yang nyalip. Ya berarti kalian harus berterima kasih juga dong sama yang nyalip. Kalau nggak ada yang nyalip, ya masa dia mau Masak sendiri. gantung-gantung sendiri sudah gini-gini sendiri kan ya gimana?